Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali di dalam renungan kita hari ini. Dan saya tetap berharap kita semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat, sebab Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan Tuhan selalu memberikan kesehatan buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan sepenuh hati, maka hasilnya akan maksimal. Berbeda dengan kita mengerjakan pekerjaan dengan setengah-setengah, maka hasilnya pun setengah-setengah, hasilnya pun tidak maksimal, bahkan kadang-kadang hasilnya pun akan gagal. Tetapi apabila kita mengerjakan sesuatu itu dengan sepenuh hati, maka pekerjaan yang kita kerjakan itu akan menghasilkan sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang memuaskan. Hari ini tema firman Tuhan tentang sepenuh hati. Sepenuh hati itu artinya dengan bulat. Sepenuh hati itu artinya dengan tidak setengah-setengah mengerjakannya. Sepenuh hati artinya dengan sungguh-sungguh kita melakukannya. Mari kita akan membuka Alkitab kita pada hari ini. Kita akan buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4 dan 6. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Perhatikan huruf A di huruf kecil. Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ayat yang ke-6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui, Salomo adalah raja yang paling bijaksana. Ketika dia diangkat menjadi raja, Tuhan memberikan peluang kepada dia, minta apa? Salomo tidak meminta apa-apa. Salomo hanya meminta hikmat, dan akhirnya Salomo menjadi raja yang sangat luar biasa bijaksananya. Dia adalah raja yang sangat berhasil di dalam pemerintahannya. Raja Salomo selalu berpaut kepada Tuhan. Raja Salomo selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Bahkan kebijaksanaannya, hikmatnya sepenuhnya diberikan Tuhan, sehingga dia menjadi seorang raja yang sangat berhasil. Karena apa? Karena dia melakukan pemerintahan dengan sepenuh hati. Karena dia berpegang pada firman Tuhan dengan sepenuh hati. Karena dia berharap kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Raja Salomo akan mengalami kehancuran pada saat dia terpengaruh oleh istri-istrinya yang bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Di ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa sebab pada waktu Salomo sudah tua. Kasihan kalau menurut pemikiran kita. Pada saat dia sudah tua, pada saat dia sudah tidak seberapa lagi kekuatannya, dia malah condong kepada pengaruh istri-istrinya yang mengajak dia untuk menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Artinya tidak berpengharapan kepada Allah yang esa, tidak berpengharapan kepada Tuhan, tetapi dia menggantungkan harapannya, dia mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Ya. Dan dikatakan di sini bahwa setelah dia mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, dia tidak sepenuhnya lagi
mengikut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Salomo melakukan yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat di mata Tuhan? Yang jahat di mata Tuhan yaitu dia tidak melakukan perintah Tuhan, tetapi dia condong kepada Allah-Allah lain. Dia sudah menyimpang, meninggalkan Tuhannya. Apakah dia tidak percaya? Tadinya dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia adalah orang yang sangat berharap. Dia adalah orang yang sangat mempunyai iman, kekuatannya dari Tuhan sepenuhnya. Tetapi sayang sekali, di masa tuanya Salomo mempunyai hati yang condong kepada Allah-Allah lain. Berapa lama kita mengikut Tuhan? Mungkin sejak lahir kita sudah menjadi orang Kristen. Sejak lahir kita sudah mengenal Allah kita. Tetapi di masa-masa kejayaannya, di masa-masa tuanya, seperti Salomo, mengalihkan pandangannya kepada Allah-Allah lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita mengalihkan perhatian kita kepada Allah-Allah lain, kepada hal-hal dunia yang menyebabkan kita tidak sepenuhnya lagi mengikuti perintah Tuhan. Memang kita ke gereja, memang kita mendengarkan firman Tuhan, memang kita tahu isi Alkitab, tetapi ada pengaruh dari luar yang menyebabkan kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak sepenuhnya lagi mengikut Tuhan. Kita mulai melihat ke kanan kiri, kita mulai berpengharapan kepada orang-orang pintar, kita mulai berpengharapan kepada orang-orang yang dikatakan mampu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hanya sementara saja. Kalau kita berpengharapan kepada orang-orang pintar, apakah menurut saudara kurang pintar Tuhan Allah kita itu? Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Jangan mencari orang pintar lain lagi, sebab Allah lah yang maha kuasa. Dia yang punya mujizat, dia yang punya karya yang besar, dia yang dahsyat, dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita kembali lagi, kerjakan sepenuhnya apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita. Jangan seperti Salomo. Dia adalah raja yang sangat luar biasa terkenal. Tidak ada raja yang sebijaksana seperti Salomo. Hanya Salomo lah yang mempunyai hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga kerajaannya menjadi kerajaan yang terbesar saat itu. Tetapi sayang, saat dia mengenal istri-istri yang tidak mengenal Allah, dia terpengaruh, dia meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali lagi kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Tuhan yang menjadi pusat harapan kita, Tuhan yang menjadi penolong kita. Saya selalu sering katakan kepada jemaat, sudah berapa lama mengikut Tuhan dan sudah berapa kali Tuhan menolong. Jadi jangan meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya kita mau lihat apa yang dilakukan Salomo. Dikatakan bahwa Salomo melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukannya? Di ayat yang keempat dikatakan, sebab waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, sudah tidak mengikuti Tuhan lagi. Ini yang dikatakan Salomo melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Dia sudah menyimpang yang pertama. Dia sudah melihat
Allah-Allah lain. Dia sudah melihat kesenangan dunia. Dia sudah terikat kepada kesenangan dunia dan kepada Allah-Allah lain. Ya. Dan yang kedua, apa yang dilakukan Salomo? Di ayat yang ke-11 kita baca, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu. Sampai di situ. Dia tidak lagi memegang perintah Tuhan, dia tidak lagi melakukan perintah Tuhan. Maka itu yang disebut Salomo melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini untuk saya dan saudara semua. Mari kita melihat diri kita, apakah kita tetap melakukan perintah Tuhan atau kita melakukannya dengan setengah-setengah, tidak sepenuh hati. Sebab separuh hati kita kasihkan kepada dunia. Kita akan tetap melakukan perintah Tuhan. Jangan dikatakan nanti kehidupan kita melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Mari kita kembali bertobat. Mari kita kembali melakukannya dengan sepenuh hati. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, apakah Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sakit yang begitu tidak kunjung sembuh, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan barangkali, dari bulan ke bulan penyakit itu tidak akan sembuh. Jangan lari kepada yang bukan Tuhan kehendaki. Jangan lari kepada orang pintar, jangan lari kepada dukun, tetapi tetap berpegang pada firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara lari kepada dokter, dokter punya ilmu. Tetapi kalau saudara lari kepada dukun, kepada orang pintar, saudara mempersembahkan persembahan kepada orang-orang pintar. Ya, orang pintar biasanya pakai syarat-syarat, saudara. Saya tidak pernah, tetapi kata orang pakai syarat yang harus dibawa. Ya. Kembali lagi kepada Tuhan. Ya. Kalau saudara pergi ke dokter, silakan. Karena dokter juga diberi hikmat oleh Tuhan untuk menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, betapa kita selalu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Apakah ada sanksinya? Ada sanksinya. Mari kita lihat akibatnya apa. Kalau kita lari dari Tuhan, kalau kita menduakan Tuhan, kalau kita sudah condong kepada Allah-Allah lain, yaitu orang-orang pintar, dukun dan lain sebagainya, ada akibatnya. Di ayat yang ke-11 kita lihat, lalu berfirman Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini akibatnya. Maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Kerajaan merupakan suatu kejayaan. Kerajaan Salomo menggambarkan satu keberhasilan. Kalau Salomo menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dia melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, maka Tuhan katakan, aku akan mengoyakkan kerajaan itu. Artinya apa? Dia akan memporak-porandakan kerajaan itu. Dia akan memporak-porandakan keberhasilan kita. Dia akan memporak-porandakan kejayaan kita dan diberikan kepada hambanya, artinya kepada orang yang seharusnya dia tidak menikmati hal itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sekarang kita berada di tingkat kejayaan, kalau sekarang kita berada di tingkat keberhasilan dan kita melupakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan mengoyakkan keberhasilan kita.
Tuhan akan memporak-porandakan kemewahan kita. Itu sebabnya kembali kepada Tuhan, kembali minta ampun sebelum Tuhan memporak-porandakan kejayaan kita, keberhasilan kita. Mari kita kembali kepada Tuhan, lakukan perintah Tuhan dengan sepenuh hati, jangan dengan setengah-setengah. Jangan pergi ke gereja hanya untuk syarat saja. Aku ke gereja hanya untuk syaratnya aku adalah orang Kristen. Jangan, tetapi berikan hatimu seutuhnya kepada Tuhan. Saat kita berdoa, berikan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, saat kita merenungkan firman Tuhan, saat kita beribadah, berikan hati seutuhnya. Dan saat kita melakukan apa yang Tuhan mau, lakukanlah dengan sepenuh hati. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Ya, ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Ayat yang ke-61, maaf. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-61, demikian bunyinya. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita mengikuti renungan kita, kalau hari ini kita mengikuti firman Tuhan, maka hari ini juga lakukanlah, kembalilah kepada penyembahanmu, kepada ibadahmu dengan sepenuh hati. Jangan dengan setengah-setengah, tetapi melakukan sepenuh hati. Dan ingat, kita harus berpaut kepada Allah kita. Jangan berpaut kepada Allah-Allah yang lain. Jangan pergi kepada Allah-Allah yang lain, tetapi tetap berpaut kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan berkat, kemurahan, kesehatan, apapun yang kita perlukan. Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita, asal kita melakukannya dengan sepenuh hati. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya firman Tuhan itu tidak akan kembali kosong. Ya. Firman Tuhan seperti hujan yang dari langit turun ke bumi, mengairi tanah. Demikian juga firman Tuhan akan mengairi hati kita. Tidak akan kembali kosong, tapi firman Tuhan akan tinggal di dalam kehidupan kita, akan tumbuh, akan berbuah. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tetap doakan bagi kami yang akan memulai dengan pembangunan rumah ibadah. Ya, kalau Tuhan sudah sediakan tanah, Tuhan juga sediakan berkat-berkatnya untuk memulai rumah ibadah. Sebab selama ini kami masih mengontrak, tapi kami percaya Tuhan akan selalu mencukupkan. Tuhan akan selalu memenuhi setiap kebutuhan kita. Dan saya tetap berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan menyertai, memberikan kesehatan, memberikan panjang umur, bahkan mengaruniai hati yang dengan sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Jaga kesehatan, tetap memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, sebab corona masih ada. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan melenyapkan corona dari muka bumi ini, sehingga kita dapat beraktivitas, beribadah, bersekolah dengan bebas. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.